Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk Komandan Kombes Jimmy dan Kompol Edward. Siap, Prof. Kunjungan pagi hari ini di MMT. Ya. Mungkin suatu yang berbahagia ini yang pertama saya mau wawancara personil polisi. Sebelumnya adalah dari Hankam, dari Angkatan Laut, mahasiswa, dokter spesialis. Ini ada keragaman adalah anggota polisi. Kebetulan ada Komandan Pusdik, yaitu Bapak Jimmy dan Edward, pengelola pendidikan. Yang ingin saya tanyakan mungkin ke Komandan, kesan-kesan kunjungan plan survei pagi ini ke pusat produksi hyperbaric chamber di MMT, mungkin bisa diberikan, Komandan. Silakan. Terima kasih, Prof. Ya. Selamat pagi, Profesor. Pagi. Selamat pagi para pemirsa dan pendengar MMT, podcast MMT. Ya. Sebelum saya menyampaikan pesan dan kesan, saya izinkan saya menyampaikan dulu saya dulu pribadi dan institusi. Kami ini dari Pusdik Polair. Pusdik Polair Pusat Pendidikan Polisi Perairan, yang ada perairan di Polisi Perairan seluruh Indonesia ini. Sekolahnya di tempat kami. Pusdik Polair ini di bawah Lemdiklat Polri. Lemdiklat Polri. Pusdik Polair ada satu-satunya pusat pendidikan atau pendidikan Polri yang menangani masalah kemaritiman dan teknologi perairan. Jadi di Polri ini satu-satunya lembaga pendidikan yang menangani masalah kemaritiman dan teknologi perairan. Yang berkaitan dengan polisi-polisi yang bertugas di perairan, pendidikannya di tempat kami. Selain dilewatkan di situ atau memang di situ? Di situ pendidikannya. Jadi sudah menjadi seorang polisi dan sudah bertugas di perairan. Untuk menambah ilmunya dia disekolahkan di Polair, di Pusdik Polair. Seperti itu. Kemudian di Pusdik Polair ini karena menangani masalah kemaritiman, otomatis pendidikannya berkaitan sama kemaritiman. Yaitu ahli kepelautan. Apakah itu nautika, apakah itu teknika. Mereka kuasai dulu itu sehingga pada pelaksanaan tugas kepolisiannya jadi lancar. Betul. Kalau tidak, nanti pelaksanaan tugas kepolisiannya tidak lancar. Karena ilmu dasarnya dia tidak dapat. Salah satu ilmu dasar yang dilancarkan di Pusdik Polair adalah menyelam. Menyelam ini adalah kompetisi dasar dari seorang polisi perairan. Di kompetisi dasarnya adalah berenang, menyelam. Harus bisa berenang, harus bisa menyelam sebelum melaksanakan tugasnya dia. Begitu, Prof. Berkaitan sama menyelam ini, laut itu bukan dunia kita. Jadi banyak hal-hal yang harus kita pahami dengan laut ini karena bukan dunia kita. Di antaranya pada saat kita melaksanakan tugas kepolisian di dalam laut ini, kita harus menyelam. Menyelam ini macam-macam tugasnya ini, Prof. Ada contoh, ganti propeller di tengah laut yang ringan-ringan, sampai menangani orang tenggelam, kapal eksiden. Seperti itu. Untuk menunjang ini semua perlu sehat. Sehat, Prof. Nah, jadi kami tadi Profesor izinkan melihat pabrik hiperbarik ini, Pak. Luar biasa. Terima kasih. Yang pertama, ternyata Indonesia sudah mampu membuat hiperbarik sendiri. Karena ada beberapa perusahaan yang ke tempat kami menawarkan hiperbarik, rata-rata dari luar semua, dari UK, kemudian dari Prancis. Ternyata kita Indonesia sudah bisa memproduksi. Alhamdulillah, selamat, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian tadi kami mengunjungi langsung
sesuai dengan ilmu yang kami pelajari, Prof. Karena harus bisa mengcover daripada penyelam-penyelam yang melaksanakan tugas ini. Iya. Tadi Prof menyampaikan juga selain untuk penyelaman bisa juga untuk kesehatan yang lainnya, Prof. Ini suatu hal yang luar biasa. Artinya pada saat seorang polisi melaksanakan tugas pokoknya dia di cover atau dilindungi dengan peralatan yang sudah memiliki kompetensi untuk bawa air. Sementara itulah yang bisa kesan kami yang kami tadi melihat itu luar biasa. Terima kasih Komandan Kombes Jimmy. Jadi saya memang belajar tentang subaquatic hiperbarik ini 40 tahun yang lalu ya. Dan kembali dari sana tahun 95 saya mendahului SDM karena saya berniat memintarkan dulu masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat akademisi ya. Jadi saya bangun subaquatic hiperbarik di Fakultas Kedokteran di bawah MKK tahun 95, kemudian di Erlangga tahun 97 ya kan, dan itu tahun 95 itu khusus di bawah MKK, jadi lebih menonjolkan K3-nya dalam dunia penyelaman dan sampai sekarang saya masih jadi ketua minatannya karena saya menghendaki bangsa Indonesia memiliki akademisi subaquatic hiperbarik yang mumpuni ya. Terima kasih Kombes Jimmy. Mungkin saya beralih ke Kompos Edward. Siap, tentang Pusdik ya. Siap. Pusat pendidikan di Polair ya. Mungkin bisa sedikit menceritakan apa yang ditangani. Siap. Silakan. Siap. Ya, terima kasih Prof. Mohon izin Komandan, mohon izin Pak Profesor Guritno, izin menyampaikan saya di Pusdik Polair sebagai Kabakdiklat, Prof. Jadi saya di Kabakdiklat itu tugasnya merencanakan pendidikan-pendidikan yang akan dilaksanakan di Pusdik Polair, yang mana pendidikan itu sesuai dengan fungsi dan tugas pokok di kepolisian perairan. Contohnya seperti adanya Dikbangpes. Dikbangpes itu kepanjangan pendidikan pengembangan spesialisasi penyelam yang tadi disampaikan oleh Bapak Kapusdik. Selanjutnya juga ada pendidikan komandan kapal. Selanjutnya juga ada pendidikan harwat, perawatan jurumudi. Itu beda-beda ya. Beda-beda. Gradasinya beda-beda, level-levelnya beda ya. Dan di sana pun kita di sana pun kita akan yang tadi disampaikan Prof, level atau grade-nya di situ ada bintara, tamtama maupun perwira. Kita mapping yang seperti sesuai dengan kurikulum yang ada di kami. Dan kami juga mengacu dengan aturan internasional. Aturan internasional yang dimana itu sesuai dengan standar internasional yang seluruh dunia itu memakai standar IMO, International Maritime Organization. Nah, itu sesuaikan kita kurikulum yang ada, kita mengadopsi dengan IMO, dan kita juga berdasarkan pengalaman kami. Khususnya kayak contohnya saya setelah jadi komandan kapal di operasional, dan kebetulan saya di Pusdik sekarang, saya transfer skill, transfer knowledge kepada siswa-siswa tersebut. Nah, itulah di Pusdik Polair yang kami lakukan. Dan kami juga yang dengan Bapak Kapusdik membuat inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan, yang mana terobosan-terobosan itu yang Prof juga yang memperkasai terhadap penyelaman ini bersama-sama kami menyusun kurikulumnya. Siap. Jadi bisa terlaksana program itu. Kami undang, alhamdulillah dengan berkat bantuan Prof juga bisa terlaksana, dan sekarang kami mau maju ke depan terus berkaitan dengan ilmu yang kaitannya dengan penyelaman tadi kan ada grade-grade-nya juga seperti itu, Prof. Itu yang dari saya, mungkin Profesor. Kami juga terima kasih telah diundang sini, kami lihat langsung pabriknya itu izin. Pabriknya juga kami lihat juga, ya saya rasa memang worth it lah, boleh lah ini dibanding kita mau dibanding negara, ternyata kita mampu juga. Mampu. Dan kita ada standar internasional, standar nasional. Standar internasional kita harus mengikuti seperti
CN dari Eropa, atau ASME dari Amerika, PVHO, semua kita ikuti. Selain kita juga harus memenuhi standar nasional, TKDN, produksi ya, kemudian izin edar, kemudian perizinan Depnaker, kita ikuti semua ya, tahapan-tahapan itu ya. Mungkin saya beralih ke Komandan Kombes Jimmy. Saya melihat sebaran dari para penyelam di polisi sudah cukup memadai ya. Hampir di tiap polda ada, bahkan ada instruktur selam Polsi ada di sana di polda-polda itu ya. Nah, bagaimana cara komunikasi dalam transformasi teknologi supaya dia tidak tertinggal? Caranya bagaimana, Komandan? Ya. Jadi seperti contohnya Polair memiliki peralatan rebreathing, ya kan? Selain scuba yang biasa. Nah, ini bagaimana komunikasi atau menaikkan kompetensi di bidang selam ini? Mungkin Komandan. Oke, terima kasih, Prof. Seperti yang kita ketahui bersama, rata-rata orang lebih senang berwisata ke laut, Prof. Iya, betul. Sehingga khusus di Polri, di Polisi Perairan, penambahan ilmu atau di Bank PES-nya ini digenjot, Pak Dok. Iya, betul. Digenjot. Kami ini dari 14 pendidikan, untuk tahun depan sudah menjadi 25 pendidikan. Iya. Karena pentingnya ini tadi pelayanan terhadap masyarakat ini, Bro. Iya. Sehingga pada saat kita mendidik polisi-polisi perairan ini, disitulah kita sambil mentransfer ilmu seperti disampaikan. Komunikasikan, ya. Artinya pada saat mereka melakukan penyelaman dalam melaksanakan tugas itu, tubuhnya harus sehat dulu kan? Iya, betul. Harus sehat dulu. Karena dia menolong orang, selesai dia tolong orang, tubuhnya tidak sehat lagi. Iya. Ya, akhirnya dia yang ditolong kan begitu. Iya. Berkait dengan itu teknologi kelautannya dalam ini hiperbarik sangat dibutuhkan sekali. Sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan dalam sekali. Pengembangan di polda-polda di polda-polda ini. Jadi pada saat dia melakukan tugasnya, dia sudah ada yang mengcover. Iya. Tidak mencari-cari lagi kan gitu. Yeah. Apalagi nanti kalau di hiperbarik itu pasti ada dokter hiperbariknya. Iya, betul. Nah, betul. Otomatis sudah terjalin komunikasinya pada saat anggota di lapangan ada bermasalah dengan ini, si dokter sudah tanggung jawabnya dia untuk mengcover anggota yang di lapangan itu. Sehingga informasi ini pada saat berpendidikan di tempat kami sampaikan kan, kami bawa juga ke UPN siswanya hiperbarik, siap mengenal ilmu hiperbarik itu, ya. Siap, demikian Pak. Iya, terima kasih ya. Jadi saya melihat sangat pesat ya, sepulang saya tahun 95 sampai dengan sekarang itu dunia subakuatik atau penyelaman di kepolisian tuh berkembang pesat ya. Saya dulu hanya mengenal cuma scuba yang diterapkan di kepolisian dengan udara tekan, tapi sekarang saya sudah melihat rebreathing, dan saya dengar juga ada punya peralatan monitoring seperti handheld sonar gitu ya. Itu teknologi yang harus dipunyai para penyelam di polda-polda karena ujung tombaknya di polda-polda. Nah, kemudian juga saya titikam juga sesuai dengan tugas pokok dan tugas sampingan dari penyelaman subakuatik hiperbarik di kepolisian, mengembangkan tentang wisata bawah air, mendukung para penyelam turis ya, untuk melaksanakan penyelam dengan aman ya. Kemudian juga saya titipkan juga tentang pengembangan penyelaman tradisional. Karena seperti polda-polda di Indonesia Timur Tengah itu kan banyak menangani kasus-kasus kelumpuhan akibat pemakaian kompresor dan penyelaman surface supply kan. Nah, itu mungkin bisa dilakukan edukasi ya, mitigasi kepada mereka untuk menyelam yang lebih baik ya.
Terima kasih Komandan. Terima kasih Kombes Edward atas kunjungannya pagi ini. Sukses selalu dalam tugas. Ya. Terima kasih. Semoga Sub Akotik Perbarik di polisi berkembang terus. Siap. Ya. Kami membuka dunia pendidikan di Perbarik untuk semua, ya, supaya masyarakat kita baik dan pintar tentang pengelolaan bawah air. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.